Sembuh itu proses, bukan lomba. Siapa sih yang mencetuskan kalimat itu? Sebenarnya nggak apa-apa juga sih, karena kan setiap orang pasti punya pemikirannya tersendiri ya. Tapi di sini aku cuma mau bilang, kalau apapun yang sedang kamu rasakan saat ini, itu bukanlah perlombaan. Kamu jangan terlalu melihat orang lain seperti ya, wah banget gitu loh. Kok dia hidupnya baik-baik aja? Kok dia move on-nya cepet? Kok dia buka hati lagi tuh cepet? Atau kayak, kok dia tuh hidupnya kayak penuh dengan kebahagiaan? Apa yang kamu lihat itu cuma covernya aja. Highlight kehidupan dia yang dimana, ya itu kamu cuma bisa menilai baik gitu. Tapi, setiap orang yang kamu nilai baik, dia juga pasti punya hal yang gak orang lain itu tahu. Hal yang dimana ya ketika dia jatuh, cukup dirinya sendiri aja yang tahu. Sama seperti kamu. Jadi jangan menganggap kalau setiap orang itu berlomba-lomba atas rasa sakit dan kekecewaan yang sedang ia rasakan. Mau orang itu kecewa, sakit, luka, hancur dan sekalipun, setiap orang pasti memiliki prosesnya, begitupun dengan kamu. Sekarang proses kamu udah sejauh mana? Sekarang, apa yang kamu rasakan? Dan apa yang ingin kamu lakukan untuk diri kamu sendiri, untuk proses penyembuhan kamu? Aku harap kamu selalu memiliki banyak sekali cara ya, untuk menyembuhkan dan memberikan ketenangan untuk diri kamu sendiri. Ya, walaupun aku tahu, semua hal itu tuh gak mudah untuk dilakukan. Tapi ketika memberikan ketenangan untuk orang lain, rasanya kayak mudah banget ya. Tapi buat diri sendiri kok kayak susah banget rasanya. Karena cenderung manusia tuh lebih sulit untuk memahami keinginan diri sendiri. Dan paham sama dirinya sendiri. Karena ya mungkin lebih sulit aja kali ya daripada orang lain. Tapi aku juga mau bilang ke kamu, jangan terus-menerus mementingkan orang lain di atas diri kamu sendiri. Kamu harus bisa ngebuat diri kamu lebih daripada kamu ke orang lain. Karena yang ada buat kamu tuh kamu sendiri. Karena yang tahu diri kamu seperti apa ya kamu sendiri. Kamu gak tahu diri kamu tuh butuh apa. Tubuh kamu tuh harus ngapain dan butuh apa. Kamu gak tahu kalau kamu gak peka sama diri kamu sendiri. Jadi aku mohon, tolong sayangi diri kamu sendiri ya. Lebih dari kamu menyayangi orang lain. Dan jangan membandingkan proses kamu sama orang lain. Setiap orang punya jalan dan waktunya tersendiri. Karena hidup ini bukan perlombaan. Siapa yang cepat, dia yang terbaik. Tapi siapa yang tetap melangkah, siapa yang tetap berjuang, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketenangan, itu udah jauh lebih baik dan gak selalu buruk. Dan kamu juga bukan berarti gagal karena kamu sedikit tertinggal. Setidaknya kamu nikmati proses itu pelan-pelan, hingga nanti kamu sadar, wah ternyata aku udah berhasil melewati itu. Oke. Sebelum kita masuk ke pembahasan, aku mau kamu jujur sama diri kamu sendiri ya. Kayaknya setiap podcast aku akan bilang kayak gini deh. Aku mau kamu jujur ya. Jangan disembunyikan, jangan bohong terus. Karena aku mau kamu peka sama diri kamu sendiri. Kamu harus lebih sayang sama diri kamu sendiri. Oke? Hai kamu. Hai. Wah, gak semangat nih. Coba ulangi lagi. Hai. Aku senang banget sih kalau aku bisa membawakan energi positif. Kamu tahu nggak, kenapa kadang aku tuh suka bawain podcast tuh suka campur kayak ada ketawa gitu. Kadang nadanya ada yang down, up and down nadanya, intonasinya. Intinya lebih ke ketawa sih ya, bukan karena Kak April nggak serius kalau bawain. No, aku cuma mau kalian tuh nggak terlalu monoton tentang apa yang aku bawakan gitu. Karena buat aku gini, kalau aku memberikan sesuatu hal yang terlalu monoton, itu pasti akan bosan kan? Kayak gak ada
sisi humornya gitu loh. Jadi ya udah, setidaknya harus bisa adil dalam hal itu. Gimana cara aku membangun komunikasi? Gimana cara aku membangun suatu kenyamanan? Itu juga penting. Ya udah, lupa aku menanya sesuatu. Gimana kabarnya hari ini? Hayo, baik gak hari ini? Selama aku temenin terus, happy gak sih? Happy gak? Aku aja happy loh. Tapi aku gak tahu ya, gak berharap kalian happy atau enggak. Tapi aku yakin sama diri aku sendiri kalau aku mampu ngebuat kalian happy. Ya walaupun itu hanya sedikit. Tapi amin ya. Aku gak tahu kadang pastinya kalian gimana. Baik atau enggak, mood kalian bagus atau enggak, pikiran kalian berantakan lagi atau enggak. Aku gak tahu pasti. Tapi yang jelas, kamu tetap menjalani hari kamu sebagaimana mestinya itu udah lebih dari cukup. Dan kamu udah membuktikan kalau kamu kuat dan mampu menghadapi dunia yang begitu berat. Semangat ya. Semoga kamu masih bisa narik nafas dengan agak lega. Meskipun mungkin isi kepala kamu lagi ribut-ributnya. By the way, kamu dengerin ini sambil ngapain? Kayaknya aku sering banget ya kalau opening pasti nanya lagi ngapain. Karena itu sekedar basa-basi aja sih. Karena aku mau kita tuh kayak sebagai seorang teman. Oke? Lagi rebahan, lagi di jalan, atau lagi duduk bengong sambil mikir hidup kok rasanya capek terus. Ayo yang mana? Gak apa-apa kok. Gak apa-apa kalau kamu lagi ngerasain hal itu. Kadang kita tuh ngerasa harus cepat-cepat baik. Harus cepat-cepat sembuh. Harus cepat-cepat kelihatan oke. Padahal siapa sih yang bilang hidup ini lomba? Siapa coba? Kamu bukan? Oke, aku seneng banget kamu mampir ke sini hari ini. Karena itu artinya kamu masih mau ngasih ruang buat diri sendiri. Ya, meski mungkin hati kamu belum sepenuhnya rapi. Tapi tenang ya, di sini nggak ada yang ngejar-ngejar kamu buat cepet-cepet pulih. Nggak ada yang maksa kamu buat kelihatan kuat. Karena sembuh itu proses, bukan perlombaan. Jadi, kita ngobrol santai aja hari ini. Tentang capek, tentang luka, dan tentang gimana caranya pelan-pelan menerima diri sendiri lagi. Oke? Kadang manusia tuh bingung ya, kalau ditanya capek, ya capek. Tapi nggak tahu capeknya kenapa. Kadang pengen cerita, tapi bingung mulai dari mana. Kadang ngerasa pengen baik-baik aja, tapi kok rasanya berat banget. Dan hari ini aku pengen ngobrol sama kamu soal satu hal itu. Sembuh itu proses, bukan lomba. Karena entah kenapa ya, kita tuh sering banget ngerasa dikejar-kejar buat cepet-cepet pulih. Cepet ikhlas, cepet move on, cepet jadi orang yang udah gak kenapa-napa. Padahal siapa sih yang nuntun waktunya? Siapa coba? Aku pernah ada di fase ngerasa ketinggalan. Lihat orang lain udah ketawa, udah jatuh cinta lagi, udah kelihatan hidupnya normal. Sementara aku masih di situ-situ aja. Dan aku mulai nanya ke diri aku sendiri, aku ini kenapa sih kok belum sembuh-sembuh? Sampai akhirnya aku sadar, mungkin bukan aku yang salah, mungkin aku cuma lagi ada di proses. Kita sering lupa satu hal penting. Luka gak punya jadwal sembuh. Luka gak peduli kamu udah capek. Gak peduli juga kamu udah pengen bahagia. Kalau dia belum selesai, ya dia masih tinggal. Dan itu gak bikin kamu lemah. Itu bikin kamu manusia. Aku tahu rasanya pengen cepat beres. Aku tahu rasanya kayak gak mau ngerasain ini lagi. Tapi kenyataannya, kadang kita masih ketawa sambil sakit. Masih jalan sambil nyeret hati. Masih bilang, aku gak apa-apa sambil nahan sesak. Dan itu capek banget. Dan yang lebih capeknya lagi adalah, tahu gak apa? Ngerasa bersalah karena belum sembuh. Seolah sedih itu dosa. Seolah-olah lama pulih itu tuh aib. Padahal tiap orang tuh punya waktunya sendiri loh. Ada yang emang lukanya kecil tapi dalam. Ada yang lukanya besar tapi cepat kering. Gak bisa dibanding-bandingin. Dan aku pernah maksa diri buat udahlah ikhlasin aja gitu. Tapi makin dipaksa malah makin sesak. Makin pura-pura makin capek.
Dan akhirnya aku ngerti, sembuh itu bukan tentang cepet, tapi tentang jujur. Jujur kalau hari ini masih sakit, hari ini masih berat, dan hari ini masih pengen nangis. Dan itu nggak apa-apa banget. Kamu nggak harus kuat setiap hari. Kamu nggak harus baik-baik aja setiap waktu. Kamu juga nggak harus jadi versi udah sembuh, biar layak dihargai. Kamu cukup jadi manusia yang lagi berproses aja. Oke? Kadang kita tuh lupa ya, bahwa bertahan aja tuh udah bentuk keberanian. Kamu masih di sini, masih bangun tiap hari, masih jalan meski terasa seok, itu tuh udah hebat. Ya meskipun kamu sendiri aja belum ngerasa begitu. Aku tahu, mungkin kamu capek ya dengar kalimat, sabar ya. Capek dengar kalimat, nanti juga sembuh sendiri. Karena yang ngerasain kan kamu. Dan kamu tahu, hari ini aja rasanya udah berat banget kan? Tapi dengerin aku satu hal ini aja ya. Kamu gak telat, kamu gak gagal. Kamu cuma lagi di perjalanan. Dan perjalanan ini gak perlu cepat. Yang penting kamu gak berhenti. Kadang yang bikin kita makin capek itu bukan lukanya. Tapi perasaan harus kelihatan udah sembuh. Harus kelihatan kuat, baik-baik aja, dan udah move on. Padahal di dalam masih berantakan. Masih ada malam-malam sepi yang rasanya panjang banget. Masih ada lagu yang kalau kedengeran bikin dada langsung sesak. Masih ada tempat, nama, atau kenangan yang gak sengaja kebuka lagi. Dan kita cuma bisa diam, narik nafas panjang terus pura-pura gak kenapa-napa. Aku tahu kok rasanya seperti itu tuh gimana. Capek bohong kan ke orang lain? Lebih capek lagi bohongin diri sendiri. Kadang kita bilang, aku udah ikhlas kok. Padahal sebenarnya kita cuma lagi belajar nahan nangis aja. Kadang kita juga bilang, aku udah gak peduli. Padahal sebenarnya kita cuma gak mau aja kelihatan lemah. Dan gak ada yang salah kok sama itu. Itu cara kamu bertahan. Dan tiap orang punya caranya sendiri buat tetap hidup di hari-hari yang berat itu. Ada yang jadi lebih banyak bercanda, lebih banyak diam. Ada yang pura-pura sibuk, pura-pura bahagia. Mungkin kamu juga pernah yang ngerasa iri sama orang-orang yang kayaknya cepet banget pulih. Baru putus, bentar kemudian udah ketawa. Udah jalan sama orang baru. Kayak udah kelihatan hidupnya normal lagi gitu. Sementara kamu, masih di situ-situ aja. Dan itu bikin kamu ngerasa kayak, apa aku selemah itu ya? Tapi ternyata bukan soal lemah atau kuat, ini cuma soal beda waktu. Ada orang yang sembuhnya cepat, ada yang pelan, ada yang harus jatuh bangun dulu berkali-kali. Dan semua itu valid. Sembuh itu bukan lomba ya. Gak ada piala buat siapa yang paling cepat lupa. Gak ada medali buat siapa yang paling cepat move on. Yang ada cuma perjalanan masing-masing. Dan perjalanan itu sering banget berantakan. Ada hari dimana kamu ngerasa udah oke, ngerasa udah ringan, ngerasa udah bisa ketawa beneran. Tapi besoknya, down lagi. Kepikiran yang sama, kerasa yang sama, keluka yang sama. Dan itu bikin kamu ngerasa gagal, padahal itu normal loh. Karena sembuh itu gak lurus. Kadang maju, diem, malah mundur makin jauh. Dan itu bukan berarti semua usaha kamu sia-sia. Itu cuma berarti kamu manusia. Aku pengen kamu berhenti marah sama diri kamu sendiri ya, karena belum sampai. Berhenti ngerasa kamu payah cuma karena masih sakit. Kamu gak rusak, kamu lagi nyembuhin diri. Dan itu proses yang gak semua orang berani jalani. Kadang yang kita butuhin bukan motivasi buat kuat sebenarnya, tapi izin buat ngerasa capek. Izin buat istirahat, buat nangis, dan buat bilang, hari ini aku gak sanggup. Dan itu gak bikin kamu kalah. Itu bikin kamu jujur. Aku tahu, dunia sering ngajarin kita buat buru-buru ya. Buru-buru move on, buru-buru bahagia, dan buru-buru kelihatan normal. Tapi luka gak bisa disembuhin dengan buru-buru. Luka cuma bisa sembuh kalau dikasih waktu. Dan kamu berhak kasih waktu itu ke diri sendiri. Kalau hari ini, kamu cuma bisa bangun dari kasur, itu udah cukup. Kalau hari ini kamu cuma bisa bertahan, itu juga udah hebat. Karena kadang kita sering ngeramain usaha kecil kita sendiri. Padahal bertahan itu gak kecil loh dan gak mudah. Bertahan itu berat. Dan kamu masih di sini, itu artinya kamu kuat. Meskipun kamu ngerasa enggak.
Kadang yang bikin kita paling capek itu bukan karena lukanya masih ada ya, tapi karena kita ngerasa sendirian ngejalaninnya. Lihat orang lain kayaknya hidupnya baik-baik aja. Story mereka isinya ketawa, jalan-jalan, ngopi. Sementara kita cuma bisa mikir, kok hidup aku gini-gini aja ya. Dan dari situ tuh kita mulai ngebandingin, mulai ngerasa ketinggalan dan gagal. Padahal kita nggak tahu cerita di balik layar mereka seperti apa. Kita cuma lihat potongan terbaiknya aja. Bisa jadi mereka juga nangis pas lampu mati. Bisa jadi mereka juga lagi pura-pura kuat. Dan bisa jadi juga mereka juga lagi capek banget cuma nggak kelihatan aja. Bukan ngerasa kayak sujon ya. Tapi kan kita nggak tahu di balik seseorang seperti itu tuh apa. Aku pengen kamu ingat satu hal ini ya. Kita semua lagi berjuang di versi hidup masing-masing. Dan gak adil kalau kamu nilai perjalanan kamu pakai standar orang lain. Kamu gak telat, kamu gak salah jalan, kamu cuma lagi ada di bagian cerita yang memang berat. Ada hari dimana kamu bangun dan ngerasa, kok masih sakit aja ya? Kok belum sembuh-sembuh sih? Kok aku gini banget ya? Dan di hari-hari kayak gitu, yang paling kamu butuhin tuh bukan omelan, tapi pengertian dan pelukan. Ya, peluk diri kamu sendiri ya. Bilang ke diri sendiri seperti ini. Gak apa-apa kalau hari ini masih berat. Gak apa-apa kalau hari ini belum bisa ketawa. Gak apa-apa kalau hari ini cuma bisa bertahan. Kita terlalu keras sama diri sendiri. Kalau temen kamu lagi capek, kamu pasti bisa bilang seperti ini. Istirahat dulu ya, gak apa-apa banget. Pelan-pelan aja, gak usah maksain ya. Tapi ke diri sendiri, kita malah maksa terus. Maksa kuat, maksa ikhlas, maksa sembuh. Padahal hati juga butuh waktu. Oke, aku tahu. Kadang kamu ngerasa pengen balik ke versi diri kamu yang dulu ya. Yang gak gampang capek, yang gak gampang sedih, yang gak kebanyakan mikir. Aku juga. Tapi versi kita yang sekarang tuh adalah hasil dari semua yang pernah kita lewatin. Dan meskipun capek, versi ini juga pantas dihargai, oke? Kita mungkin gak seceria dulu, gak segampang dulu untuk percaya, tapi kita sekarang lebih hati-hati untuk lebih sadar dan lebih kuat dari yang kita kira. Dan itu bukan hal buruk, oke? Aduh, aku kok jadi kebanyakan oke sih. Itu namanya bertumbuh. Tumbuh itu gak selalu indah. Kadang sakit, kadang bikin nangis, kadang bikin ngerasa kehilangan diri sendiri. Tapi tanpa sadar, kita lagi belajar jadi versi yang lebih tahan banting. Kalau hari ini kamu masih sering keinget, masih sering kebawa perasaan, dan masih sering ngerasa kosong, itu bukan berarti kamu gagal move on. Itu cuma berarti kamu manusia, dan manusia itu punya hati. Hati yang gak bisa dipaksa cepat-cepat selesai. Jadi tolong ya, jangan bentak diri kamu sendiri karena belum sampai. Kamu lagi jalan, pelan tapi jalan, dan itu udah jauh lebih daripada berhenti. Dan aku mau jujur ke kamu, kadang yang paling capek itu bukan orang lain ya, tapi pikiran kita sendiri. Pikiran yang terus muter, terus nyalahin, terus nanya, kenapa aku gak bisa kayak dulu? Mungkin kita sebagai manusia sering banget ya jadi musuh buat diri sendiri. Ngerasa diri kita kurang, gagal, dan ya lemah banget. Padahal kalau kamu lihat ke belakang, kamu udah ngelewatin banyak sekali hal yang gak semua orang sanggup. Kamu udah bertahan sejauh ini dan itu bukan hal kecil. Ya, aku tahu. Kadang kamu ngerasa kayak, aku kok lemah banget sih sekarang. Dulu aku gak gini. Kok sekarang dikit-dikit capek, dikit-dikit sedih. Bukan karena kamu makin lemah sebenarnya. Tapi ya karena kamu udah terlalu lama aja untuk kuat. Karena capek itu numpuk, sedih itu mengendap, dan akhirnya keluar pelan-pelan. Dan itu wajar banget. Yang gak wajar itu kalau kamu maksa diri buat terus kuat tanpa istirahat. Kamu gak harus selalu jadi versi paling kuat dari diri kamu. Kamu boleh jadi versi yang lagi capek, lagi bingung, lagi gak tahu mau ngapain. Dan itu tetap kamu, tetap berharga. Kadang berdamai itu bukan soal memaafkan orang lain, tapi soal berhenti marah sama diri sendiri. Berhenti nyalahin diri sendiri karena salah pilih, karena terlalu berharap, dan karena terlalu percaya. Karena ngelakuin itu semua tuh karena kamu tulus gitu, bukan karena kamu bodoh.
Dan tulus itu bukan kesalahan. Dan aku pengen kamu pelan-pelan belajar ngomong ke diri sendiri. Aku gak sempurna tapi aku lagi berusaha. Aku belum sembuh tapi aku gak nyerah. Aku capek tapi aku masih di sini. Itu udah cukup. Kita gak harus selalu naik. Kadang hidup itu datar, kadang juga turun. Dan semua itu normal. Kalau hari ini kamu ngerasa pengen diem aja, pengen ngilang sebentar, pengen jauh dari keramaian, itu juga gak apa-apa. Istirahat juga bagian dari perjalanan. Kamu gak harus produktif setiap hari. Kamu gak harus ceria dan kuat setiap saat. Kamu cuma harus jujur sama diri sendiri. Ya, dan satu hal penting yang aku pelajari, sembuh itu gak datang dari marah-marah sama diri sendiri. Sembuh itu datang dari pelukan, dari ngomong ke diri sendiri dengan lebih lembut. Kayak kamu ngomong ke temen yang lagi hancur. Coba deh sekarang bayangin, kalau sahabat kamu lagi ada di posisi kamu gak mungkin bilang, ah, lebay. Enggak kan? Kamu pasti bilang, gak apa-apa, aku di sini. Sekarang gantian. Gantian kamu jadi orang itu buat diri kamu sendiri. Dan aku juga mau bilang satu hal ke kamu gak harus langsung jadi versi yang sembuh sepenuhnya. Gak harus langsung ceria, kuat, dan baik-baik aja. Kadang cukup dengan hari ini kamu gak nangis, atau kalaupun nangis, kamu tetap bangun dari kasur. Tetap mandi, makan, dan hidup itu adalah pencapaian. Karena kadang kita sering ngeramein hal-hal kecil ya. Padahal justru itu yang bikin kita masih jalan sampai sekarang. Oh iya, kamu tahu nggak? Sembuh itu sering banget kelihatan kayak nggak ada perubahan loh. Iya, padahal sebenarnya tuh kamu lagi belajar nafas aja tanpa sesak. Lagi belajar mikir tanpa langsung runtuh. Lagi belajar nerima hari tanpa nyalahin diri sendiri. Perubahannya emang kecil, tapi kan nyata. Mungkin dulu kamu nangis tiap malam. Mungkin sekarang juga masih, tapi gak sesering dulu. Karena itu progres. Mungkin dulu kamu juga gak bisa dengar lagu tertentu. Sekarang udah bisa, meski masih nyesak dikit. Itu juga progres. Jadi, jangan nunggu sampai kamu gak sakit sama sekali ya, baru bilang kamu maju. Kadang maju itu, ya sakitnya berkurang sedikit, dan itu cukup. Aku pengen kamu berhenti bandingin proses kamu sama orang lain. Karena luka kamu itu beda, cerita kamu juga beda, kapasitas kamu juga beda. Ada orang yang kelihatan cepat move on, ada yang butuh lama, dan dua-duanya juga gak salah. Kita gak lagi lomba, kita lagi nyembuhin diri. Dan kamu tahu apa yang paling penting? Yaitu kamu masih mau bertahan. Itu artinya, di dalam diri kamu masih ada harapan meskipun kecil. Ya meski, harapan itu sering kamu abaikan. Harapan itu mungkin cuma sebentuk. Pengen suatu hari gak ngerasa sesakit ini lagi. Dan itu udah cukup buat bikin kamu tetap hidup sampai hari ini. Pelan-pelan ya, kamu akan nemuin hal-hal kecil yang bikin kamu ngerasa, oh ternyata hidup masih bisa dinikmati ya. Karena kebahagiaan tuh gak selalu datang sebagai momen besar. Kadang dia cuma datang sebagai hari yang gak terlalu berat, dan itu patut disyukuri. Aku tahu, ada hari-hari dimana kamu ngerasa mundur lagi, ngerasa balik ke titik nol, ngerasa semua usaha kamu sia-sia, tapi percaya ya, kamu gak pernah benar-benar balik ke titik nol itu. Kamu balik dengan pengalaman, dengan kesadaran, dengan versi kamu yang lebih kenal diri sendiri. Dan itu beda. Kalau hari ini kamu cuma bisa bertahan, itu gak apa-apa. Bertahan juga bagian dari sembuh. Gak semua hari harus tentang maju. Ada hari yang tugasnya cuma, jangan nyerah ya. Dan kamu udah sering banget berhasil ngelakuin itu. Aku bangga sama kamu. Beneran. Aku tengkanin aku bangga sama kamu. Bukan karena kamu kuat, tapi karena kamu tetap ada meskipun capek. Dan aku seneng banget karena bisa nemenin kamu di hari ini lagi, di malam ini. Aku selalu bilang kalau aku se-happy itu nemenin kamu. Karena aku gak mau kamu kenapa-napa sendirian, walaupun aku gak tahu pasti ya. Pastinya tuh kamu gimana di sana. Tapi aku selalu percaya kamu bisa menjaga diri kamu dengan baik. Bisa menyayangi diri kamu sebaik itu dan menjaga diri kamu. Jangan lupa bahagia ya. Teruslah bahagiakan diri kamu sendiri sebelum kamu membahagiakan orang lain. Jangan pernah menganggap kalau proses itu adalah lomba. Tapi cukup kamu jadikan pelajaran setiap luka dan
hal-hal yang udah kamu lewati sejauh ini. Karena gimana pun, diri kamu yang sekarang itu terbentuk atas apa yang udah kamu lewati sebelumnya. Jadi jangan ngerasa kalau diri kamu yang sekarang tuh jauh lebih lemah. Gak sama sekali. Oke, aku percaya kamu bisa dan aku percaya kamu sanggup. Ya, makasih ya udah dengerin episode hari ini. Terus udah support aku terus. Semoga channel ini bisa semakin berkembang. Supaya aku juga bisa terus memberikan hal positif buat kalian semua. Karena aku senang bisa membawa perubahan untuk kalian semua. Makasih ya udah support aku sejauh ini. Dan sebelum podcast ini berakhir, aku juga mau bilang lagi, untuk kamu yang lagi belajar sembuh, kalau kamu masih dengerin ini sampai sekarang, makasih ya. Itu artinya kamu lagi ngasih waktu buat diri kamu sendiri, dan itu gak semua orang bisa. Aku gak tahu kamu lagi ada di fase seberat apa sekarang. Aku gak tahu luka kamu sedalam apa. Tapi aku tahu satu hal, kamu masih di sini dan itu gak gampang. Kalau hari ini kamu masih kerasa capek, masih ngerasa berat dan pengen nyerah, itu gak bikin kamu lemah. Itu bikin kamu manusia. Kamu gak harus selalu kuat. Kamu gak harus selalu kelihatan baik-baik aja. Kamu gak harus selalu punya jawaban atas semuanya. Kadang cukup dengan hari ini kamu masih hidup, masih bangun, masih jalan meski berat. Itu udah luar biasa. Dan inget ini ya, sembuh itu proses, bukan lomba. Gak ada yang harus kamu kejar, gak ada yang harus kamu kalahin. Satu-satunya yang perlu kamu lakukan itu cuma jangan ninggalin diri kamu sendiri aja. Dan kalau hari ini kamu cuma bisa bertahan, itu juga menang. Kalau hari ini kamu masih bisa nangis, itu juga bagian dari pulih. Kalau hari ini kamu masih ngerasa belum apa-apa, itu juga gak apa-apa. Suatu hari nanti, tanpa kamu sadari, kamu akan ketawa tanpa maksa. Kamu akan bangun tanpa beban seberat ini. Kamu akan ngerasa, oh ternyata aku bisa sejauh ini ya. Dan saat hari itu datang, kamu akan bangga sama diri kamu sendiri. Tapi sebelum sampai sana, tolong jangan nyerah dulu ya. Ada aku di sini yang akan selalu nemenin kamu kalau keadaan kamu lagi gak baik. Peluk diri kamu sendiri malam ini ya. Bilang ke diri kamu, makasih ya udah bertahan sejauh ini. Karena kamu beneran hebat meski kamu gak ngerasa. Dan kalau gak ada satu orang pun yang bilang kamu kuat hari ini, biar aku aja yang bilang. Kamu kuat, kamu berharga, dan kamu pantas sembuh dengan cara kamu sendiri. Sampai ketemu di cerita berikutnya ya. Jaga diri kamu baik-baik. Terima kasih udah dengerin episode hari ini. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Di podcast Teman Cerita.